Jadi kalau tujuan kita nge-tag yang episode 0 ini adalah untuk menjelaskan akal itu apa, podcastnya apa, dibalik akal itu apa, dari apa namanya, biar dapat gambaran. Oh iya, episode 1, episode 2-nya tuh kira-kira ntar bakal kayak gini ya. Gitu. Nggak bisa. Nggak kejadian. Nggak terjelaskan juga. Nggak terjelaskan. Halo makhluk yang berakal. Perkenalkan, gue Aldo. Gue yang punya website akal nih. Gue sekarang ditemani sama orang yang terpaksa menemani gue. Coba perkenalkan juga, nama lu siapa? Umur? Nama gue Vinska, volunteer website akal. Oh, lu volunteer jatuhnya, bukan konten kontributor, bukan apa. Lu kayak kalau ada gempa, kalau ada bencana gitu, lo yang kayak ya gue bantu deh gitu. Sekarang bencananya ini namanya website, namanya akal gitu ya. Soalnya nggak ada lagi yang lain, siapa lagi? Nggak ada lagi. Karena owner website-nya emang kekurangan teman berupa manusia aja gitu. Jadi diputar-putar aja di situ-situ aja jadinya. Nah, gue gak tahu nih entah gimana ceritanya kalian bisa dengerin podcast ini, podcast episode 0 ini. Entah ketemunya gimana, entah gue WhatsApp, gue paksa tonton sih, terus kasih gue saran gitu. Atau kayak ketemu aja linknya, gue gak paham gitu. Dengan banyaknya konten lain yang bisa kalian dengerin yang lebih canggih, lebih bermanfaat, kayak contohnya tuh kayak vlognya Baim Wong tuh kan, itu bermanfaat banget kan, ngaco. Kayak nonton itu tuh langsung dapet, wah iya gue tahu sekarang di hidup gue mau ngapain gitu. Tapi kalian memilih untuk dengerin ini, ya udah stay aja kalau gitu ya, udah keklik dikit kan. Ya udah, sekarang kita berarti mau ngapain ya ini? Intinya sih sebenarnya gue mau jelasin kayak dibalik akal itu apa sih, yang lagi kalian dengerin ini apa sih sekarang. Nah, untuk bisa ngejelasin itu, gue harus bisa ngejelasin juga website akal itu apa gitu. Ini ada website punya podcast gitu kan. Oke, berarti website tentang apa nih? Nah, kalau di traceback itu websitenya gue kasih nama akal. Itu gara-gara kalau kita lihat nih kayak dari KBBI atau lihat lu Google Translate aja atau lu googling aja kayak akal itu apa sih gitu. Akal itu sih katanya daya pikir. Ya, kalau dari KBBI ini daya pikir untuk memahami sesuatu atau sebagiannya, pikiran, ingatan. Ada juga kayak tipu daya, muslihat, kecerdikan, kelicikan. Kalau Google Translate itu akal itu Inggrisnya katanya reason. Terus kayak nominanya atau apa namanya, substitusinya itu kayak ada mind, ada reason, ada intellect, gitu, kecerdasan, ya kan, yang pokoknya yang keren-keren deh. Terus kalau kita ambil dari makna serapannya, ya nggak sih namanya makna serapan? Kayak bahasa itu diambil dari mana? Bahasa lain gitu. Si akal itu katanya dari bahasa Arab, yang maksudnya adalah dari ikal, jadi dari ikal ke akal. Ikal sendiri ya artinya itu tali atau menghalangi. Nah, kalau definisi gue sendiri, akal itu sih kayak sebuah tools. Dia tuh sama kayak komputer, sama kayak palu, sama kayak sepeda, toolsnya manusia aja. Salah satu toolsetnya manusia untuk dia bisa ngontrol kapan dia mau pakai logika dan kapan dia mau pakai perasaan atau hatinya gitu deh. Mungkin gara-gara itu kali dasar katanya dari ikat atau menghalangi. Dia kayak coba, lu mau pakai itu jangan gitu, itu tuh bukan benda yang salah. Lu mau makan pakai kaki gitu ya, jangan gitu. Jadi nih website lo nih menyebarkan hal yang benar apa gimana nih? Nggak menyebutkan hal yang benar. Dia lebih ke arah ini. Gue baru bicara akan kenapa namanya gue ambil akal. Nah, terus website lo ini tentang apa sebenarnya? Nah, si nama akal itu gue ambil karena gue adalah orang yang intinya sih kayaknya nggak punya akal atau akal gue rusak. Karena gue selalu bermasalah nih untuk kapan gue pakai si hati ini, kapan gue pakai logika ini, mau ditaruh di mana, pokoknya ditaruh ke siapa, di mananya, pokoknya 5W1H-nya tuh gue masalah kontrol antara logika dan hati ini berantakan banget. Hidup gue tuh rusak aja gitu di bagian itu. Jadi apa namanya,
kalaupun gue nggak punya akal atau akal gue rusak, setidaknya gue punya website-nya aja deh yang namanya akal. Nah terus kalau pertanyaan lu tadi, terus websitenya akal tuh tentang apa gitu? Si website akal sih awal-awalnya gue bahas teknologi. Kayak lu tau orang-orang yang review-review teknologi gitu kan? Ya. Kayak MKBHD gitu. Kalau Indonesia gue nggak tahu deh. Apa gitu? Komputer-komputer itu yang lu sama sekali nggak ada ketertarikan akan hal itu gitu. Nah tadi gue mau ngebahas itu. Cuman kalau gue pikir-pikir ngebahas itu tuh sebenarnya gue suka, buat orang yang suka teknologi suka. Cuman sesuka-sukanya gue sebenarnya boring juga gitu. Komputer itu dalamnya apa tuh nggak matters juga gitu. Yang lebih matters itu menurut gue si teknologinya mau dipakai untuk apa, aplikasinya di kehidupan orang gitu. Ibaratnya katakan gue mau bahas iPhone atau gue mau bahas komputer, gue bahas iPad katakan. Nah si iPad itu mau dipakai buat apa tuh lebih penting daripada kayak kameranya secanggih apa gitu. Lebih penting kameranya secanggih apa itu bisa bikin orang ngapain gitu dengan kecanggihan kameranya. Jadi apa namanya, sama deh kayak kita sekarang nih, sama-sama punya komputer kan. Anggap komputer semua manusia itu sama canggihnya, satu titik gitu. Ibaratnya komputer yang ada di rumah lo, komputer yang lo pakai dengerin hal ini sekarang itu sama canggihnya sama komputernya Google katakan, sama superkomputernya Google. Ya kan ada orang yang pakai hal itu untuk nyembuhin orang lain, kayak ngelakuin super algoritma untuk nyari vaksin virus yang you know what ini. Tapi bisa juga dipakai buat bikin konten kayak gini, kayak yang nggak ada relevansinya akan suatu topik yang trending atau apa gitu, nggak ada gitu, kayak udah gak out of tone aja. Kontribusinya buat kehidupan manusia tuh. Kayak lo abis denger ini nggak kayak work from home lo jadi makin lancar juga, nggak juga gitu loh. Jadi kan bisa dua output yang berbeda banget nih. Jadi lah muncul lah tuh di akal itu tuh, kalau lo scroll ke paling bawah tuh ada tuh tagline aslinya akal. Tagline aslinya akal tuh ibaratnya si human tadi, orang yang pakai teknologinya, sama si creation. Karena menurut gue teknologi itu salah satu dari creation gitu. Banyak karya juga creation. Gitu ya. Dari karya. Banyak juga karya lainnya yang bisa dibahas. Cuman karena basically gue one man band dan gue pahamnya teknologi, ya gue bahas teknologi dulu gitu. Atau kalau versi lainnya tuh bayangin aja kayak lu bayangin mojok.co cuman ngebahasnya teknologi. Kayak mojok.co dikali The Verge dikali Wet Bite Why dikit, yang gitu-gitulah. Dan gue berteori kalau misalnya human dikali creation itu, ujung-ujungnya dia bakal ada power. Si creation ini punya power. Kayak tadi katakan contohnya si vaksin aja. Ya akhirnya si vaksin itu jadi power sendiri untuk bisa nyembuhin orang, terlepas si humannya, si yang bikin. Si yang bikin mungkin udah bisa mati, si power dari karyanya dia terus hidup entah sampai kapan, terus ntar mungkin ada orang lagi nge-pick up si riset ini, terus jadinya lebih advance gitu-gitu. Kayak mengkekalkan diri sendiri gitu ya. Iya, kayak bikin lo immortalnya lewat karya gitu. Nah, kalau lo denger kan konsepnya kayaknya keren banget tuh. Gue aja mengaku itu konsep keren banget gitu. Terlalu keren bahkan akhirnya buat orang-orang kayak gue ini, akhirnya ada sejuta alasan gitu loh untuk, ya akhirnya gak bakal bisa juga gue bikin kayak gitu. Untuk menunda-nunda maksudnya. Bisa dibilang akhirnya sejuta alasan ini menunda-nunda gue. Ya dia mengurung gue sendiri akhirnya gue yang diikat-ikat tadi. Bikin susah sendiri diri lo intinya. Gak nyampe aja gitu. Kayak untuk bikin ini tuh butuh tim, butuh uang, butuh segala macem gitu, butuh riset, butuh data gitu. Kemampuan otakku gak ada gitu untuk bikin kayak gitu. Akhirnya gue ubah deh konsepnya ya kayak kalian dengerin sekarang deh tuh. Apaan tuh konsepnya sekarang? Apa? Sekarang apa tuh konsepnya? Nah sekarang itu gue pengen ngebahas akhirnya si sejuta alasan ini, si sejuta alasannya. Kan berarti kan gue punya ide nih. Ide dan konsep ini tuh terlalu advance buat orang yang ngeluarin ide itu sendiri. Ya kan. Nah gue akhirnya pengen fokus gimana kalau ke sejuta alasannya ini yang gue angkat.
Kayak apa aja sih limitasinya sebenarnya gitu. Kayak apa aja sih penderitaannya untuk bikin ginian tuh gitu. Apa bener sesimpel tinggal bacot? Apa ada butuh apa? Ada butuh apa gitu yang aneh-aneh lainnya gitu. Ya ditambah curcol dikit-dikit. Yang dimana sih human excretionnya ini harusnya jadi itu yang gue upload, si human expression sama dengan power ini itu outputnya. Sekarang tuh gue bahas yang gue upload malah itu prosesnya kenapa itu bisa muncul nanti, mungkin nggak tahu gitu. Proses dari lo memikirkan si result yang lo harapkan ini gitu. Nah salah satu penderitaan itu adalah gue itu orang yang hobinya mikir nih gue, dan gue nggak milih, kayak emang nggak tahu kenapa gitu. hobi aja mikir, cuman bego gimana. Itu salah satu penderitaan gue tuh. Nah dengan penderitaan itu kayaknya sih cocoknya emang bikin kayak gini, bikin podcast kayak gini. Kayak karena apa ya, si yang gue tidak bisa kontrol itu akhirnya dia turun atau dia pindah gitu ke medium lain. Daripada gue ngomong sama diri gue sendiri dan gue mandinya makin lama karena gue ngobrol sama diri gue sendiri, coba gue ngobrol sama teman gue. Salah satunya lo katakan. Coba apa ide-ide yang nggak penting ini gue celotehin aja gitu. Jadi nanti ini bentuknya adalah podcast only. Karena dari ini udah terlalu lama. Kayak gue kepikiran buat bikin website ini atau konten ini atau apapun ini tuh udah dari kayak 2009 kali. Udah kayak belasan puluhan tahun. Iya kan? Dan waktu dulu kenapa nggak gue bikin di tahun 2009, gue kepikiran gitu, kenapa bikin di 2011. Waktu tahun 2009 tuh gue masih waras dan gue peka dan gue sadar kalau gue tuh nggak punya kapabilitas untuk bikin beginian. Jadi pengen doang, nggak kesampaian gitu loh. Ya pengen sih bikin gituan gitu, cuman nggak mungkin kalau lo orangnya gitu. Lo orang yang nggak suka depan kamera, lo dengar suara lo sendiri aja enak, thinking proses lo terlalu ribet, lo nggak bisa ngerapiin diri lo sendiri, nggak bisa lo rapiin gitu. Jadi gue tuh 2009 tuh gue masih waras untuk nggak, lo tuh bukan lo orangnya, lo kasih aja idenya ntar ke siapa gitu, nah dia yang eksekusi gitu. Nah tapi sekarang warasnya gue simpen dulu di laci. Bodoh amat lah ya. Bisa yang dibilang. penting keluarin dulu aja apa nih. Iya keluarin dulu aja. Dan kenapa akhirnya yang dipilih, kenapa format yang pertama podcast, kenapa nggak apa artikel gitu. Ya gue kemarin coba-coba juga tahun-tahun 2019 awal tuh gue coba bikin artikel gitu. Ternyata gue nggak jago juga bikin artikel, karena nulis itu ya satu ilmu lagi gitu. Sebuah skill lagi gitu. Podcast juga sebuah skill lagi, cuman yang menurut gue lucunya si podcast itu paling dikit sebenarnya effortnya. Karena ini pada dasarnya adalah semua skill yang dipunyai oleh warga Indonesia aja, bacot. Mungkin skill teknisnya doang kali ya. Itu di awal doang, kesananya udah tinggal ngelakuin sesuai diri lo aja, yaitu adalah yang tadi itu bacot. Iya, karena bacot gitu. Kayak bacot itu kan sebenarnya sebuah ide yang tidak terstruktur kan. Kalau lu basically bacot itu lu ngebacotin masalah apa, lu ngebacotin temen lu baru jadian nih, terus jadiannya cuman kayaknya si cowoknya ini deh, cuman mau manfaatin dia doang gitu. Itu katakan bacotan lu, gosipan lu, rumpian lu tuh. Itu kan sebenarnya sebuah fraktur ide gitu. Ide lu tentang temen lu, benar. ide lu tentang pacarnya dia baru, ide lu tentang konsep relationship antara cewek dan cowok tuh gimana, terus terus akhirnya kayak pendapat atau kayak teori atau hipotesa akhir lu gitu untuk udah ini loh yang gue kira mereka berdua tuh jalanin sekarang gitu. Ya kan, itu kan sebenarnya bacot tuh, dan kayaknya emang kita jago banget. Mungkin itu juga kali ya podcast laku itu di Indonesia, karena emang itu naturally ada di tiap orang di Indonesia kayak gitu ini loh. Mungkin jadi kayak gibah berjamaah gitu loh podcast tuh. Ya gak sih? Gibah itu apa? Kayak lo gibah tuh membicarakan kejelekan orang lain.
atau ya pokoknya mau ngomongin orang lah gitu. Iya, mungkin. Cuma biasanya kan ini kalau gibah itu biasanya ditutup-tutupin kayak ngomongin orang di belakangnya. Nah ini ya kita buka aja nih semua biar seluruh dunia denger bacotan gua, pendapat pendapat sampah gua dan kesotoyan gua. Iya. Emang ini bakal menuhin server YouTube banget sih sebenarnya. Kayak apa namanya, salah satu output dari hal yang kalian dengar sekarang ini, gue bakal jadi orang yang menuhin server YouTube aja. Ini berarti konsepnya apa ya, kayak dari yang 100 lo bikin jadi min 100 gitu kan. Bisa. Nah itu nantinya lo bakal kayak gimana, lo nggak mungkin kan lo akan selalu berada di negatif. Pasti nanti semakin lo udah ngelakuin hal ini, lo pasti akan semakin baik di beberapa hal. Terus nanti ini mau dikemanain gitu loh. Kita bukan ngomongin plan. Di sini tuh plan udah nggak ada. Plan udah gue bunuh. Karena gue coba bikin plan akan hal ini, akhirnya yang terjadi adalah nggak pernah kesampaian dari 2009 itu sampai ke tahun ini, itu 11 tahun ini akhirnya nggak kesampaian karena si plan. Karena gue tuh salah satu penderitaan gue adalah gue orang yang jago bikin plan gue terlalu bagus, gue sendiri juga nggak bisa ngeksekusinya. Kayak bagus plan gue tuh, wah gitu, plan namanya tuh kayak perfect sih. Plan lu selalu perfect. Udah dihitungin tuh kayak plus minusnya, ibaratnya apa kemungkinannya, terus kayak apa namanya, ntar komprominya bakal di mana segala macem gitu. Nah gue selalu kekurung sama itu, jadi mendingan gak usah pakai plan. Jadi kalau lu tanya ini plannya ntar gimana, masa kayak gini terus gitu. Jawaban gue adalah nggak tahu. Cuman kalau ngomongin pengen, gue bisa. Jadi kita balik nih konsep awal. Sekarang kita ngomongin ini curcol aja. Kalau pengen kan pengen, namanya pengen gitu, nggak usah ada plan. Cita-cita berarti nih ya jatuhnya. Lebih rendah dari cita-cita, pengen. Kayak pengen tuh kan sesimpel lu kayak pengen bakso deh. Kenapa pengen bakso? Ya pengen aja gitu. Nggak usah ada reasoning, nggak usah ada plan, nggak ada strategi. Kalau misalnya lagi pengen aja, lu buka Gojek ada itunya, pesan gitu. Atau tiba-tiba abang baksonya lewat, pesan gitu. Nggak usah terlalu ada gimananya, karena bakso itu adalah teksturnya gimana gitu, nggak usah dijabarin gitu. Nah kalau pengen, gue sih pengennya suatu hari nanti ya bakal ada si konsep besarnya yang tadi, yang human expression ini, konsep dasarnya yang bagus ini, itu bisa kecapean, itu akhirnya tercapai itu. Atau dengan milestone nggak ada milestone. Nggak ada milestone. Oh iya benar-benar. Konsepnya nggak ada konsep. Tapi pokoknya pengen kayak gitu, itu aja. Iya. Gue ibaratnya ada lu sedang menyaksikan orang yang pengen kayak gitu, obses kayak gitu, nggak tahu gimana caranya. Nah si jatohnya gue ini yang lu bakal terjebak di situ. Katakan lu tetap jadi hostnya nih, lu tetap bantuin gue bikin gini, lu tuh terjebak ngeliatin orang jatuh. Yang gue upload adalah jatuh. Proses penderitaan itu semua lah ya, dari jatuh yang nyusruk, jatuh yang ke kanan ke kiri. Iya. Pokoknya Aldo lagi kesakitan lah, intinya isi dari si akal ini mungkin gitu ya. Betul. Harusnya, dan yang ibaratnya kalau gue masih waras, gue bakal bilang nih, warasnya gue 2009 gue ditarik lagi ke ruangan ini, 2009 gue bakal bilang itu nggak ada gunanya. Kenapa nggak ada gunanya? Karena emang nggak ada gunanya. Objectively itu nggak ada gunanya. Yang harusnya keluar dari katakan paper atau jurnal gitu. Lo kan sebagai orang yang agak akademia nih, nggak agak sih, ekstrim akademia nih. Kayak trial and error kan ditunjukkan di awal-awal katakan, atau di tengah-tengah, tapi udah ada solusi. Dari solusi itu kira-kira solusi lainnya apa, konklusi gitu. Barulah dia jadi suatu yang nggak menuhin server YouTube lagi gitu. Ya bahkan sebenarnya error itu adalah result juga gitu. Kalau di sini kayaknya bukan. Error itu part of way of living-nya gitu. Semua proses adalah error. Entah gimana nanti. Karena kan error terus gitu loh. Karena error terus.
yang kejadian itu adalah error terus. Jadi kayak ya udah coba aja kita upload si errornya apa yang kejadian gitu. Nah tapi gue bertanya lagi, kalau kayak gitu sebenarnya egois nggak sih gitu? Terus gue jawab iya egois gitu. Berarti konten ini tuh tercipta buat gue. Dan kalau konten ini tercipta untuk gue nggak boleh berharap kalau ini ada yang denger. Harus serela dan seikhlas itu gitu loh. Ya, itu kayak sebenarnya jadinya si website akal atau si podcastnya atau apapun itu jadi kayak glorify blog aja, yang emang kayak gitu sebenarnya gitu. Semua website juga glorify blog gitu. Kayak katakan lo buka yang satu deh yang kredibel deh, yang jurnalistik deh gitu, apa Wall Street Journal gitu, New York Times gitu. Ya mereka cuman pindah-pindahin aja si yang mana yang news, yang mana yang opinion piece, yang mana yang ini gitu. Cuman itu kan hasil di setiap artikel kan ada judul dan ada nama orang, ada waktunya, ya nama orang itu bereaksi terhadap judul itu di bawah isinya gitu. Yang emang kayak gitu sih gitu. Cuman yang di sini adalah jatuhnya tuh terlalu ya fokus aja ke gue gitu. Gue pengen jadi aja kita nih. sama aja kayak ya itu tadi, mendengarkan penderitaan si Aldo dan wondering aja apakah dia bisa sembuh gitu. Betul. Atau ini sebenarnya mau kemana sih gitu. Kayak ini kan episode 0 nih. Ibaratnya kalian dengerin sekarang episode 0. Kayak gua aja yang punya domainnya, yang ngupload, yang ngedit, nanti yang nge-tag, yang maksudnya yang ngurusin ini semua. Gua aja nggak tahu episode 1-nya bakal kayak gimana. Dan 2009 gua kalau ditarik ke sini, dia bakal bilang, ya jangan. Kalau misalnya kalau nggak tahu ya jangan dibuat gitu. Buat apa Ini dibuat kalau nggak tahu? Nggak Aldo banget pokoknya, apa yang mau Aldo lakukan sekarang ini nggak dia banget. Nggak gua banget nih, akal ini nggak gua banget nih dengan konsep yang nggak tahu mau kemana ini. Gua nggak nyaman lah intinya. Di sisi lain isinya adalah Aldo semua gitu. Jadi terserah deh lo mau menganggap ini kayak gimana. Jadi kalau lo jadi kalau tujuan kita nge-tag yang episode 0 ini adalah untuk menjelaskan akal itu apa, podcastnya apa, dibalik akal itu apa, dari biar lo dapat gambaran, oh iya episode 1, episode 2 nya tuh kira-kira ntar bakal kayak gini ya gitu. Nggak bisa, nggak kejadian, nggak terjelaskan juga, nggak terjelaskan. Karena orang yang selain guanya itu pun akan ganti-ganti. Sekarang katakan nih Vinska, mungkin kedepannya ntar siapa lagi gitu yang bukan Vinska namanya gitu. Orangnya random aja, mana yang ada waktu aja gitu. Jadi mana yang bisa membantu Aldo, siapapun yang bisa volunteer dan siapapun yang mau dengerin curhatan gue tentang bikin ini tuh gimana, sebenarnya susah banget gitu. Tolong gitu. Jadi lu sebenarnya ya bisa dibilang lu dengerin orang yang lagi perlahan-lahan tenggelam di laut gitu. Harusnya kan film kan orang-orang pelan-pelan tenggelam di laut, habis itu ada yang nyelamatin, ya kan, habis nyelamatin, terus kayak dia akhirnya menceritakan gimana proses dia tenggelam di laut itu gimana, diselamatinnya gimana, apa yang bisa diambil, apa yang bisa dipetik hikmahnya. Kalau ini enggak, lu cuma ngeliatin orang slow motion aja tenggelam di laut gitu. Sambil tenggelam dia mendeskripsikan apa rasa tenggelam, nah kayak gitu kira-kira. Iya, ada yang deskripsikan rasa tenggelam tuh kayak gimana sih, proses tenggelam tuh gimana gitu. Cuman sambil teriak help juga, tapi setelah lagi gue cerita, tolong dong, kayak ada yang bisa bantu nggak gitu. Ya walaupun gue juga tahu nggak akan ada yang bisa bantu, cuma tolong dong gitu kira-kira. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya sekarang kan lo nih co-hostnya yang bisa bantu gue, ya kan. Ntar siapa lagi orangnya gitu. Sebenarnya gue cuman mau bukan ngejebak sih. Ya mau apa ya, mau ngajakin kayak untuk make sure aja kalau apapun ide gue nanti, apapun subjeknya nanti, subjek itu mulai ada kayak kemarin beda orang ngomonginnya tentang tiba-tiba jadi ke fetis, beda orang lagi tiba-tiba ngobrolinnya kalau misalnya suatu hari nanti kita bisa nempelin komputer di dalam otak jadinya kayak gimana. Ada lagi ngomongin kayak tiba-tiba sok pinter, kayak manusia itu harusnya gimana, peran manusia di muka bumi ini gitu. Nah kalian semua tuh ibaratnya terjebak aja di sini gitu. Kalian tuh terjebak sama orang yang hobi mikir tapi bego.
parah begonya. Dan mungkin, maksudnya gue nggak tahu nih karena gue nggak tahu ya. Dan mungkin nanti yang si slow motion tadi ini, yang slow motion orang tenggelam ini, mungkin aja ntar ada footage baru gitu loh, footage kayak ada orang yang mau nolong gitu, tapi pas mau nolong dilempar lagi ke bawah atau tenggelam lagi dianya gitu. Atau kayak mungkin ada helikopter kayaknya ya, harapan gue tuh, terus gue kayak peluit ke helikopter gitu, ternyata helikopternya lewat doang gitu. Segala yang apa ya, yang akan terjadi ya udah terjadilah gitu, nggak tahu akan dibawa kemana. Itu siapa sih yang nyanyi? Apa yang terjadi terjadilah? Titip Puspa ya? Titip Puspa ya? Ih, Peter Pan. Iya kan sih? Peter Pan kan nyanyiin lagu Titip Puspa, Fitska. Oh itu. Itu kan cover. Aku nggak tahu. Kupu-kupu malam kan sih? Iya, kupu-kupu malam. Bener kupu-kupu malam. Iya. Nah itu tuh gue denger kayak gitu tuh nggak bisa tuh denger quotes kayak gitu tuh. Apa yang terjadilah, atau kayak siapa, Kunto Aji, lepaskanlah ikatanmu, relakan yang tak harusnya untukmu. Waktu gue nggak, susah tuh masuk otak gue masalah gituan. Bagi lo semua harus terkontrol ya? Bagi gue semua harus bukan terkontrol, nggak semua. Kayak ada beberapa yang gue nggak bisa kontrol dan gue yakin itu emang pada naturnya nggak bisa dikontrol. Cuman kalau masalah kayak bikin konten, bikin produk, dagang, bisnis, ya harus ada lah ikatannya. Masa lu lepas gitu? Lu bayangin aja, katakan tukang nasi goreng ngelepas ikatannya, ya bisa tiba-tiba dicampur kue tiaw sama dia, atau bisa gue tambahin sate kali ya, gue tambahin ini kan gue mau lepas ikatan gitu kan, ya akhirnya ada ikatannya resek. Akhirnya jadi juga yang lain, tapi jadi nasi gila. Jadi nasi gila. Nah kalau analoginya kayak gitu, berarti akal ini adalah orang yang tenggelam lagi masak, orang yang tenggelam slow motion lagi coba masak, yang masakan ini nggak ada resepnya, ada bumbunya beberapa, mudah-mudahan dia pengennya itu jadi nasi gila, bumbunya ada nasinya, cuman kebanyakan gilanya. Jadi nggak tahu. Bisa. Jadi nggak tahu juga gitu. Nah unik lagi nih Vince, gue ceritain sama temen gue yang lain gitu. Kayak gini, kalau kayak gini gimana gitu. Kalau yang diuploadnya proses aja gimana? Terus dia bilangnya, ya nggak akan ada yang denger sih. Terus kalaupun ada yang denger juga orang yang suka sama sesuatu yang berbau ketidakjelasan atau proses ini juga. Ya. Kayaknya sih iya sih. Kayak sih? alien attracts alien. Terus gue punya counterpoint, cuman bukannya opposite do attract ya? Kayak ada nggak sih harapan buat akal ini mengattract apa kutub sebelahnya, kutub lawannya gitu? Lebih ke ini sih, lebih masuk ke great mind things alike. Kalau lo anggap ini something great juga, mungkin nanti ada orang yang sama berpikir kayak lo, mau untuk ikutan mendengarkan ini karena dia juga berpikiran hal yang sama gitu. Jadi great minds saya kita substitusiin aja sama minds. Yeah. Minds think alike. Jadi mindsnya akal atau mindsnya gue atau mindsnya apapun ini bakal nge-attract orang yang kayak gitu juga gitu. Jadi ntar makin banyak orang yang tenggelam gitu dong di footage-nya. Iya. Berjamaah sambil masak. Tapi nggak tahu resepnya apa, cuman pengennya nasi gila. Cuman adanya gilanya doang, nasinya nggak tahu kemana. Kecapnya nggak tahu kemana. Terus lebih parahnya lagi mungkin kayak kecap itu apa ya gitu. Gue baru denger konsep namanya kecap gitu. Itu lo di keseharian lo banget sih kayak gitu. Ide tuh banyak.
kayak ide tuh banyak banget. Kayak selama kita bikin ginian nih, kita latihan sebelum episode 0 ini. Kayak apa idenya lo ngasih tahu gue kayak what's happen in Indonesia ya gitu. Kayak ada segmennya gitu, katakan podcast tuh 60 menit gitu. Ada 20 menitnya atau 25 menitnya lo kayak ngasih aja gue updatean yang terjadi sama Indonesia atau apa, dan gue kayak oh gitu ya gitu. Karena gue out of sync gitu sama negara sendiri. Terus kayak contohnya lagi ada kayak kita lempar-lemparan koin, itu ada lagi tuh ide gue. Kayak gimana caranya? Kayak kita ngebahas topik nih katakan. Topiknya itu katakan ini deh, kayak Apple versus Microsoft gitu. Kayak yang semua orang antara pernah pegang atau tahu gitu. Kayak ada dua company yang major league gitu di masalah operating system. Kayak lo mau milih yang mana nih? Kayak mau milih Microsoft atau mau milih Apple gitu. Kalau harus milih satu, cuman nggak boleh ada yang memegang pihak. Katakan gue megangnya Apple, jadi gue megangnya Apple. Enggak, kita pakai coin flip aja. Jadi nggak boleh ada orang yang megang kubunya gitu. Si kubunya itu terflip di side-nya tuh Random. sama luck, sama randomness. Atau apa bikin kayak gitu aja ya. Jadi kayak jadinya semua counterpoint-nya jadi berantakan kan. Kalau misalnya yang dapat itu nggak kubu yang dia pengenin, yang gitu-gitu deh. Dan kayaknya bakal gue coba-cobain di sini. Jadi kayak mungkin aja katakan episode 5 sama episode 8 itu kayak jauh beda banget gitu. Kayak segmen yang berbeda padahal ya eksperimen aja. Iya, kayak padahal gue nggak tahu juga sih gue mau ngapain sebenarnya gitu. Kita coba aja dulu gitu. Kayak apa sih yang kejadian gitu. Untuk nyari mana yang working. Nah itu kan kalau misalnya orang normal, itu tuh nggak dipublish gitu. Sampai ntar lo ketemu mana yang oke, baru lo publish gitu. 2009 gue ngomong kayak gitu. Cuman 2020 gue katanya ya udahlah gitu. Toh ini udah mau kiamat juga. Toh sebentar lagi bumi ini berakhir ya kan. Daripada nggak ninggalin apa-apa. Daripada hidup cuman gini-gini aja, kita coba aja nih gitu. Nah lo sebagai ini deh, sebagai ibaratnya teman gue, cuman lu remove part itu, lu lihat tuh dari kacamata kayak bener-bener pihak ketiga aja. Kayak bener nggak teori gue bahwa ini tuh nggak akan ada yang dengar. Kalaupun ada yang dengar, ya cuman yang bisa mentoleransi ini semua juga. Iya bener. Mentoleransi terus. Bener. Ya udah. Kalau bener berarti say goodbye ya sebenarnya sama kayak oke, tahun ini kita udah bisa monetize ya, terus say goodbye ya udah. Kayak non profit itu loh jatuhnya, ini yayasan non profit. Ya ini dia voluntary. Lo pun dengan segala plan lo sebenarnya lagi volunteer aja untuk menemuin server YouTube. Cuma ya itu tadi, kalau misalkan hal yang dilakukan repetitif, lama-lama lo akan tahu sendiri di mana kurangnya. Dan itu kadang bahkan otomatis aja lo improve itu tuh udah bukan sesuatu yang PR lagi untuk kayak aduh abis ini berarti gue harus niat, tapi nggak, udah karena saking lo sering repetisinya udah berarti yang harus dilakuin ini, udah langsung lakuin aja. Ya mungkin nanti di titik tertentu ini akan jadi desain banget untuk didengerin oleh siapapun itu. Tapi nggak tahu kapan. Yang lucu lagi tuh kalau pakai sistem kayak gini menurut gue, jadinya semua harapan, semua tadi tuh repetisi bisa bikin itu jadi sebuah pelajaran, dari sebuah pelajaran akhirnya terciptalah si resep itu gitu. Semua yang berbau logic tree kayak gitu, jadinya tuh akhirnya dibawa ketawa gitu loh Vince, kalau pakai konsepnya kayak gini. Gimana maksudnya dibawa ketawa? Ya kan lu ngejelasin kan tadi kayak repetisi itu bisa aja jadi pelajaran lama-lama, dan pelajaran itu lama-lama jadi bikin sebuah formula. Terus dengan konsep yang kayak gini, dengan pola pikir yang gue pakai sekarang, bukan pola pikir orang normal, dia ketawa akan hal itu tuh kayak
ketawa aja gitu kayak iya ya lah ribet amat gitu. Dan emang harusnya ribet gitu. Ini tuh ini kalau bisa gue summary-kan ya, konsepsi di balik akal ini sama aja kayak manusia aja gitu. Kayak kita nggak tahu apa-apa kan, ya lahir kita nggak tahu apa-apa, terus ya kita figure out how, ya kayak live the life aja. Terus nanti lama-lama mungkin ada orang yang tertarik sama apa yang kita kerjain, mungkin juga enggak, cuma ya udah, selama masih punya nyawa ya berarti tetap harus hidup gitu. Ya itu yang sekarang lagi mau lo lakuin. Darwinian banget ya kayaknya. Apa? Kayak Darwin banget gitu gak sih? Teori evolusi banget gak sih? Kayak coba aja terus. Ya gitu. Rusak aja terus. Nanti si rusaknya mungkin suatu hari nanti atau 1000-an tahun lagi, nggak tahu kapan. Jadi nggak rusak, cuman sih nggak rusaknya nanti bakal bikin rusak lagi, terus repeat lagi ya terus gitu. Atau ya tetap terusak, cuma maybe kerusakan itu beneficial untuk orang tertentu gitu. Who knows? Kan jadinya juga ketawa kan. Gue juga pas nulis hal ini tuh jadinya ketawa gitu, kayak iya sih ini lawak banget sih untuk beberapa orang, lawak banget nih. Nggak usah untuk beberapa orang, buat gue dulu 2009 ini lawak banget. Kayak basically yang gue mau bikin adalah vlog by Im Wong, cuman gue bukan selebritis kan. Iya. Cuma pada akhirnya vlog by Im Wong lo ini dengan konsep lo nggak mau pakai konsep, ke nggak mau pakai konsepan itu tetap lo konsepin. Jatuhnya kayak gitu sekarang. Ya, jatuhnya kayak gitu sekarang tuh. Jatuhnya kayak gitu sekarang tuh. Jadi udah nih ya, kita bisa tutup di situ tuh. Jadi yang mau gue bikin buat kalian semua yang nggak kenal gue siapa, nggak kenal Vinska siapa, nggak kenal siapa, nggak peduli apapun, kalian pasti kenal Baim Wong kan. Jadi yang gue mau bikin adalah vlognya Baim Wong, cuman gue bukan selebritis.